Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku yang sangat saya banggakan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dan anakku sekalian, pada kesempatan kita kali ini, alhamdulillah pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021, alhamdulillah kita semuanya bisa mengawali semester 2 ini dengan keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini tak lupa saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kalian semuanya semangat dalam belajar, sehat walafiat tanpa ada kekurangan suatu apapun. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pandemi segera berakhir sehingga kita semuanya dapat belajar dengan tatap muka. Oke, anak-anakku sekalian, untuk mengawali pagi kita hari ini, kita berdoa bersama sebelum belajar. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a waj'alna min ibadika sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kita kali ini kita belajar tema 6 ya. Di semester 2 ini tema 6 pembelajaran 1. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan materi tambahan untuk kalian bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengabulkannya. Jadi di masa-masa yang sekarang ini, mari kalian semuanya, kita semuanya berdoa kepada Allah supaya apa? Supaya kita selalu diberikan yang terbaik dan pandemi ini segera berakhir. Karena Allah telah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kepada Allah, maka Allah akan mengabulkannya. Oke anak-anakku, subtema 1, masyarakat peduli lingkungan. Oke, kita adalah bagian dari masyarakat. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai bagian dari masyarakat? Nah, yang harus kita lakukan, kita harus peduli terhadap lingkungan. Banyak kegiatan yang bisa kita lakukan untuk peduli lingkungan. Kegiatan peduli lingkungan itu merupakan salah satu kewajiban. Jadi peduli lingkungan ini kewajiban bagi siapa? Bagi kita selaku warga masyarakat. Nah, mari kita semuanya berusaha untuk menciptakan masyarakat yang peduli lingkungan. Jadi seperti ini. Peduli lingkungan, ada tanaman yang kurang air, kita siram, kita potong, kita rawat. Nah, ini salah satu cara untuk peduli lingkungan. Oke anak-anakku sekalian, dalam pembelajaran 1, kita dituntut untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Nah, kalian perhatikan di sini ada beberapa gambar tentang kewajiban warga negara. Kalian perhatikan? Nah, ada 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 gambar. Nah, tugas kalian adalah mendiskusikan dengan orang tua kalian. Tentang apa? 1. Apa sajakah kegiatan masyarakat yang ditunjukkan oleh gambar-gambar tersebut? Jadi kegiatan apa saja di situ, ya. Kemudian yang kedua, mengapa warga masyarakat melaksanakan kegiatan seperti gambar tersebut? Jadi berikan alasannya. Kemudian yang ketiga, sebagai warga masyarakat, apakah kewajiban kalian?
Jadi tolong sebutkan kewajiban kalian sebagai warga masyarakat. Dan yang keempat, bagaimana cara menunjukkan kepedulian kalian terhadap lingkungan. Coba kamu jelaskan bagaimana sih cara kalian peduli terhadap lingkungan. Nah, ini kalian ditulis di buku tugas, kemudian difoto, dikirim via Jabri ke saya. Silakan ya, didiskusikan dengan orang tuanya. Nah, kemudian selanjutnya, ayo kita baca di buku siswa kalian ada makna proklamasi bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Ada sebuah bacaan yang berjudul Makna Proklamasi bagi Bangsa dan Rakyat Indonesia. Proklamasi berasal dari kata proklamatio, ya. Ini adalah bahasa Yunani yang berarti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Itu adalah arti asli dari proklamasi, yakni pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Sedangkan makna proklamasi ada dua, yakni makna kemerdekaan Indonesia di dunia internasional serta makna proklamasi bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Jadi ada dua, yang pertama adalah kemerdekaan Indonesia itu di dunia internasional, dan yang kedua makna proklamasi bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Nah, ini adalah foto ketika Bapak Insinyur Soekarno mengumandangkan atau memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, yakni pada tanggal 17 Agustus 1945. Oke. Nah, berikut ini adalah makna proklamasi bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Yang pertama, bahwa proklamasi adalah sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Jadi dengan adanya proklamasi Indonesia berarti perjuangan Indonesia sudah mencapai puncaknya. Ya. Yang kedua, proklamasi sebagai pernyataan de facto, ya, pengakuan oleh masyarakat internasional. Kemudian proklamasi ini menaikkan martabat bangsa. Kok bisa? Ya, karena awalnya Indonesia adalah sebagai bangsa yang terjajah. Kemudian setelah proklamasi berarti Indonesia sudah menjadi bangsa yang merdeka. Kemudian proklamasi sebagai awal perjuangan. Kenapa kok awal perjuangan? Iya, berjuang untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang positif. Kemudian proklamasi bermakna sebagai tonggak sejarah. Ya. Tentunya setiap tanggal 17 kita peringati, ya, 17 Agustus kita peringati sebagai hari kemerdekaan Indonesia. Kemudian proklamasi juga bermakna sebagai lahirnya sebuah negara Indonesia. Jadi setelah 17 Agustus berarti tahun 1945 lahirlah negara yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Dan yang terakhir, makna proklamasi adalah sebagai titik tolak amanat penderitaan rakyat. Kemudian makna yang lain, proklamasi Indonesia adalah proklamasi sebagai akhir dari penjajahan di Indonesia. Jadi udah berakhir, udah tidak ada lagi penjajahan di Indonesia. Kemudian proklamasi dari aspek hukum, proklamasi dari aspek sosiologis, proklamasi dari aspek politis,
proklamasi secara spiritual, proklamasi sebagai kesempatan untuk maju, proklamasi sebagai pedoman untuk menjalin hubungan internasional. Nah, dan yang terakhir, proklamasi adalah kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, dari bacaan tadi, kalian perhatikan bahwa setiap judul bacaan memiliki kata penting yang mencerminkan informasi yang ada di dalamnya. Kata-kata penting pada judul bacaan dapat menjadi pemandu bagi pembaca untuk menebak isi. Menebak isi apa? Isi dan informasi yang ada dalam bacaan. Jadi, ketika kalian ingin melihat isi dari bacaan, kalian bisa lihat dari judulnya. Kalian bisa lihat dari judulnya. Jadi judulnya saja, makna proklamasi bagi Indonesia. Jadi berarti dalam bacaan tersebut menyangkut tentang makna proklamasi bagi Indonesia. Maka kalian harus pandai-pandai mengambil kata kunci pada sebuah judul bacaan untuk mengetahui isi dari bacaan tersebut, ya. Jadi kata-kata penting yang ada dalam judul bacaan itu biasa disebut juga dengan kata kunci. Oke, anak-anakku, ayo kita sekarang berlatih. Kita berlatih dari bacaan tersebut. Nah, kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa judul teks yang telah kalian baca tadi? Yang kedua, apakah kata kunci pada judul teks tersebut? Ya. Terus yang ketiga, apa sajakah informasi yang dapat kalian peroleh dari teks berdasarkan kata kunci? Dan yang keempat, apakah yang dapat kalian lakukan sebagai masyarakat dalam memaknai kemerdekaan? Jadi ini kaitannya dengan diri kalian sendiri. Apa yang dapat kalian lakukan, ya, sebagai warga masyarakat Indonesia yang telah merdeka ini dalam memaknai kemerdekaan. Oke. Jadi kemudian ini kegiatan bersama orang tua kalian. Nah, kalian diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, sebagai warga masyarakat, apa sajakah kepedulian kalian terhadap lingkungan tempat tinggal? Jadi ini didiskusikan dengan orang tua kalian. Sebagai masyarakat, apa sajakah kepedulian keluarga kalian terhadap lingkungan tempat tinggal? Jadi sebutkan. Yang kedua, apa kegiatan kalian atau keluarga kalian yang merupakan bagian dari memaknai kemerdekaan? Ya. Jadi kegiatan keluarga kalian atau kalian sendiri tidak apa-apa yang merupakan makna dari kemerdekaan, kegiatan, ya, berupa kegiatan, sebutkan yang pernah kalian lakukan. Oke anak-anakku, demikian tadi untuk pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mari kita tutup bersama dengan doa. Semoga Allah senantiasa memberikan yang terbaik untuk kita. Oke. Kita tutup dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Ala dini as-sharih al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.